Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa manfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilman ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik serta hidayahnya kita malam ini bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mudzakarah ilmu agama. Mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh-contoh perkataan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sebelumnya juga kita sudah murojaah tentang perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan juga kita sudah membahas tentang keyakinan-keyakinan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka sepatutnya bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam meyakini sebuah keyakinan, lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perbuatan, lebih hati-hati lagi dalam mengatakan sebuah perkataan, agar kita bisa menjaga keislaman kita, keimanan kita. Karena ini menjaga iman Islam merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu kitab As-Siratul Mustaqim karangan guru kita Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Syaikh Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaih. Sekarang yang akan kita bahas pada kali ini adalah hal-hal yang dikecualikan dari kufur perkataan. Saya ulangi, yang akan kita bahas adalah hal-hal yang dikecualikan dari kufur perkataan. Artinya perkataan yang diucapkan oleh orang tersebut adalah perkataan kufur. Perkataan yang dikeluarkan oleh orang tersebut adalah perkataan yang mengeluarkan perkataan kufur. Tetapi dalam keadaan tertentu orang tersebut tidak dihukumi keluar dari Islam, walaupun keluar darinya perkataan kufur. Nah, ini dia. Jadi kalau perkataannya itu perkataan kufur, perkataan riddah. Tetapi ada beberapa orang dia mengatakan perkataan kufur tersebut, tetapi dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Siapakah orang-orang tersebut? Keadaan apakah hal tersebut? Ini yang akan kita bahas.
Ya, kalau pada dasarnya ini saya saya di mukaddimah sedikit ya. Kalau pada dasarnya ketika seseorang itu mengatakan perkataan kufur dalam keadaan sengaja. Jadi dia itu mengatakan dalam keadaan sengaja, tidak dalam keadaan terpaksa. Dia faham apa yang dia ucapkan, ya, paham terhadap apa yang dia ucapkan, dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi orang yang mengatakan perkataan kufur, dia dalam keadaan sengaja faham apa yang dia ucapkan, tidak dalam keadaan terpaksa, maka orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam. Walaupun, nah ini diperhatikan, walaupun dia itu tidak tahu bahwasanya perkataannya ini mengeluarkannya dari Islam. Dia tidak tahu perkataannya ini mengeluarkannya dari Islam. Walaupun dia itu tidak meyakini makna yang dia ucapkan. Walaupun dia itu tidak ridha terhadap apa yang terhadap perkataan kufur yang dia ucapkan. Walaupun dia itu dalam keadaan main-main. Walaupun dia itu dalam keadaan marah. Ya, walaupun dia itu tidak ada niatan untuk keluar dari agama Islam, untuk berpindah agama. Ya, yang penting dia itu mengucapkan dalam keadaan sengaja, dia faham apa yang dia ucapkan, dia hukumi keluar dari agama Islam. Ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan, saya bukakan kitabnya dulu. Nah, bagi yang mempunyai kitab sirat, ya, silakan dibuka kitabnya. Bagi yang belum punya, bisa lihat di layar ya. Nah, ini ya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma yustathna min alfazil kufril qawlihi. Sesuatu yang dikecualikan dari lafaz kufur perkataan. Seperti yang saya ucapkan tadi, perkataannya itu, hukum perkataannya itu tetap sebagai kekufuran. Tetapi orang yang mengatakannya ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, ini terjadi dalam beberapa keadaan. Ya, tidak semuanya itu tidak berlaku untuk kesemuanya. Ini hanya berlaku dalam beberapa keadaan. Ya. Sekarang kita baca yustatsna minal kufril lafzi, dikecualikan dari kufur perkataan, halatu sabqil lisani, yaitu ketika salah ucap. Artinya dia itu ingin mengatakan perkataan yang benar. Dia ingin mengatakan, dia mempunyai keinginan dalam hatinya untuk mengatakan perkataan yang benar. Nah, itu dia. Tetapi apa? Tetapi ketika dia mengucapkan, ya mulai mengungkapkan perkataan yang benar tadi itu, ternyata apa? Lisannya itu salah ucap. Sehingga dia itu mengucapkan perkataan yang kufur. Maka dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam.
Ya, nanti kita kasih contoh. Ayyatakallama bi syai'in min dzalika, artinya dia itu berbicara atau mengucapkan sesuatu dari hal tersebut. Ya, maksudnya mengucapkan perkataan kufur min ghairi iradatin, tanpa dia kehendaki. Bal jara ala lisanihi, tetapi perkataan tersebut terucapkan dengan lisannya, walam yaqsid ayyaqulahu bil marrah, dan dia itu tidak bermaksud untuk mengatakannya sedikit pun. Jadi perlu difahami ya dengan betul. Yang dimaksud dengan salah ucap itu apa? Jadi yang dimaksud dengan salah ucap ini adalah dia itu ingin mengatakan perkataan yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang keluar dari lisannya itu bukan yang benar, tetapi yang salah. Tapi kalau keinginannya itu ingin mengatakan perkataan yang benar, tapi yang keluar dari lisannya keluar perkataan yang salah dan kufur, dan tidak ada keinginan sama sekali untuk mengatakan perkataan kufur tadi itu, sama sekali tidak ada niatan. Maka inilah yang disebut dengan sabqul lisan, yang dimaksud dengan salah ucap. Ya, jadi ini berbeda halnya dengan orang yang sengaja mengatakan perkataan kufur. Paham terhadap makna yang dia ucapkan. Yang terus ngomong begitu ya, sadar dia ngomong. Setelah itu baru dia mikir, tadi ucapan saya ini ucapan yang kufur apa bukan ya? Nah, ini kalau yang dalam keadaan seperti ini, ya ini bukan sabqul lisan namanya. Ini bukan termasuk sabqul lisan. Ya, saya ulangi lagi, intinya kalau orang sabqul lisan ini dia itu ingin mengatakan suatu perkataan, tapi ternyata apa yang keluar dari lisannya itu perkataan yang lain tanpa dia inginkan sama sekali. Ya, tanpa dia inginkan sama sekali. Apa contohnya yang terjadi Yang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh bagi sabqul lisan tentang seseorang yang membawa hewan. Dia membawa hewan di padang pasir. Nah, dia membawa hewan tunggangan di padang pasir. Dia apa taruh di hewan tunggangan itu? Biasa ya kalau dulu itu makanannya dia taruh di situ, kemudian airnya dia taruh di situ, minumannya taruh di situ. Terus ternyata apa? Hewan tersebut lari darinya, menghilang darinya. Sehingga apa coba? Di makanannya juga hilang, minumannya juga hilang, kan begitu. Kemudian dia cari hewan tersebut, tidak ketemu juga, ya, tidak ketemu. Akhirnya dari saking capeknya, ya dia sudah capek, dia pergi ke sebuah pohon, istirahat di situ. Ya, istirahat di bawah pohon itu dan tidur. Kemudian apa? Bangunnya, ketika dia bangun begitu ya, ternyata hewannya itu sudah ada di depannya. Jadi buka mata, tek begitu, hewannya sudah ada di depannya. Ya. Dari saking gembiranya dia itu, dari saking senangnya, akhirnya apa? Dia salah ucap. Ya. Yang dia inginkan, yang dia ingin ucapkan pada dasarnya dalam hatinya itu ya, yang dia ingin ucapkan apa?
Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Engkau ya Allah adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduk, dan saya ini adalah hambamu. Yang ingin diucapkan oleh orang tersebut ini dia, ini yang benar. Allahumma Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini yang ingin diucapkan dalam hatinya. Tetapi dari saking senangnya orang itu ya, karena hewannya kembali, makanannya juga masih ada, minumannya juga masih utuh. Dari saking senangnya salah ucap dia, sehingga dia mengucapkan apa? Allahumma, Allahumma ya Allah, anta abdi, katanya begitu. Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka, dan saya adalah Tuhanmu. Nah, ini salah ucap. Ini perkataan yang seperti ini kan perkataan kufur. Jadi orang yang mengatakan, ya Allah, aku ini adalah Tuhanmu, sedangkan engkau ini adalah hambaku. Kalau sadar mengucapkan seperti ini, sengaja paham, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Perkataan ini perkataan kufur, kan begitu. Nah, cuma orang tersebut apa tadi? Dia itu salah ucap. Memang keinginannya itu mengucapkan perkataan yang benar, tapi yang keluar dari lisannya itu justru perkataan yang salah dan kufur. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam dengan halatu sabqil lisan, pengecualiannya yaitu ketika terjadi salah ucap. Ya, contoh lagi ini, saya kasih contoh satu lagi. Ada seseorang yang ingin mengatakan apa? Wa ma ana minal musyrikin. Dalam sholat biasanya ya, doa iftitah ya. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, kan begitu. Dan saya tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Dia salah ucap. Akhirnya apa mengatakan? Wa ma ana minal muslimin. Saya ini bukanlah termasuk orang Islam. Jadi dia itu mengatakan saya ini bukan termasuk orang Islam. Kalau sengaja mengatakan ini dihukumi keluar dari Islam dia. Orang yang mengatakan saya kafir, ya kafir. Saya non muslim, ya sudah non muslim. Nah, begitu. Cuma ini apa dia bilangnya? Dia mengatakan perkataan ini ketika dalam keadaan salah ucap. Dia ingin mengatakan saya tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik, tapi ternyata yang keluar dari lisannya salah ucap. Saya tidak termasuk dari orang-orang muslim. Nah, ini contoh daripada sabqul lisan yang bisa difahami ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau masih kurang paham tentang masalah yang kita sampaikan kali ini, nanti bisa bisa ditanyakan. Insya Allah Taala kalau tahu kita jawab, kalau enggak tahu ya dihutang atau enggak dijawab lah gampangnya. Nah, sekarang keadaan yang kedua. Jadi keadaan yang kedua dari hal-hal yang dikecualikan dari perkataan kufur. Yang kedua adalah wahalatu ghaibubatil aqli. Ya. Dan keadaan dan ketika hilang akal. Dan ketika hilang akal. Ai adami sahwil aqli. Artinya ya ketika akalnya ini tidak sempurna lagi.
Ya, artinya ya hilang akal lah. Maka kalau seseorang lagi hilang akal, ya, kemudian dia mengatakan perkataan kufur, maka orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Contohnya, kayak orang lagi tidur sebenarnya, itu kan udah nggak hilang akalnya. Setelah itu apa? Dia ngelindur atau ngomong ya, berbicara ketika tidur. Maka dalam pembicaraannya kufur, contohnya bilang Allah punya anak, ini kan kufur nih. Tapi dia itu ngelindur, artinya apa? Ngomong ketika dalam keadaan tidur, hilang akalnya. Ya sudah, orang ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Kalau perkataannya tetap itu perkataan kufur, cuma orangnya ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Seperti itu. Atau contoh lainnya orang gila. Nah, orang gila kan hilang akal. Ya, tidak berakal itu. Jadi kalau dia ngomong ya perkataan-perkataan kufur, hukum perkataan tersebut tetap kufur. Nah, tetapi orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Contoh juga apa? Orang yang hilang akal itu terkadang seorang wali yang majdzub. Ya, wali majdzub namanya. Nah, wali majdzub itu seorang wali Allah Subhanahu wa taala dari saking bahasa kita padahal saking tenggelamnya dia dalam lautan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia sampai hilang akal. Udah tidak ingat lagi. Hilang akalnya. Maka ini disebut ya orang wali yang yang tenggelam dalam lautan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga akalnya hilang. Ini istilahnya disebut dengan wali majdzub. Nah, dari kata jadzaba. Ya. Arti majdzub itu apa aslinya? Ya, juziba akluhu, ya kan? Akalnya itu ya, juziba itu mana aslinya itu apa? Ditarik. Ya, maksudnya pada saking cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai hilang akalnya. Sampai hilang akalnya. Maka kalau wali yang seperti ini, ketika dalam keadaan majdzub, ketika dalam keadaan tidak sadar, hilang akalnya, dia mengatakan perkataan-perkataan kufur, maka perkataannya itu tetap perkataan kufur, tetapi orang wali tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, makanya di sini ya kalau sekiranya ada wali majdzub, ya, kita hati-hati. Ya, hati-hati artinya apa? Tidak semua perkataan yang dia ucapkan itu kemudian kita ikuti. Nah, tidak semua perkataan yang beliau katakan kita ikuti. Karena apa? Karena bisa jadi ya, ketika dia dalam keadaan majdzub, ketika hilang akal, itu akan mengatakan perkataan-perkataan kufur. Ya, akan mengatakan perkataan-perkataan kufur. Nah, itu banyak terjadi. Nah, dan itu sering terjadi. Makanya kalau kemudian orang awam mendengarkan orang wali majdzub ngomong, nah ini orang yang tidak berilmu sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Nanti dikiranya Pak itu orang wali kok ngomongnya, padahal dia kan wali. Bilangnya dia seperti ini. Maka akan dikenakan dia orang wali, pastilah dia benar. Nah, begitu. Terkadang kalau orang awam itu kan begitu, ya. Ngomongnya kan begitu, tidak ambil gampangnya. Nah, ambil gampangnya. Padahal yang sepatutnya kita lakukan apa? Menimbang semua perkataan orang lain itu dengan timbangan syarak.
ya dengan Al-Quran dan juga dengan hadis. Artinya jika siapapun itu perkataannya, ya, siapapun itu yang mengatakan, perkataannya itu apa? Kita timbang dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita ambil, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kita tolak siapapun itu yang mengatakannya, siapapun itu. Ya, siapapun yang mengatakannya, kalau dalam perkataannya salah, ya sudah salah. Bertentangan dengan hadis, ya sudah salah. Bertentangan dengan Al-Quran, ya sudah salah. Siapapun itu yang mengatakan. Makanya kalau dulu itu, ya kalau ada khalifah, wali-wali majdzub itu tidak dibiarkan tidak dibiarkan bergaul dengan masyarakat, ya, tidak dibiarkan sama mereka karena itu nanti berbahaya. Takutnya lagi hilang akalnya, kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar. Ya. Taib. Ini yang dimaksud dengan apa? Wahalatu ghaibubatil aqli, yaitu ketika sedang hilang akalnya. Tidak orang yang sedang hilang akalnya, baik dengan tidur ataupun gila ataupun yang lainnya, ketika dalam keadaan tersebut dia mengatakan perkataan kufur, maka orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, ini yang kedua, pengecualian yang kedua. Nah, semoga bisa difahami ya dengan benar. Walaupun mungkin ada sebagian teman-teman yang baru mendengar pembahasan masalah ini. Insyaallah taala ini hanya sebagai pengantar begitu ya. Nanti biar lebih paham lagi bagaimana caranya, ya diulang lagi, ngaji lagi begitu. Jadi ngaji itu tidak hanya dicukupkan dengan satu kali ngaji kitab itu. Makanya para ulama itu, sebagian ulama mengatakan apa? Aqallu ma yu'khadhul kitab salat marrat. Jadi minimal kitab itu, kalau kita ngaji kitab, minimalnya itu kita pelajari berapa kali? Maksudnya kita talaqi, kita ngaji berapa kali? Minimalnya itu ngaji 3 kali. Nah, begitu. Taib yang ketiga sekarang, ya yang ketiga adalah wahalatul ikrah, yaitu ketika dalam keadaan dipaksa, diancam. Ya, diancam bunuh. Nah, jadi faman nataqa, ya faman nataqa, maka barang siapa yang mengucapkan bil kufri, ini saya naikkan dulu biar lebih mudah. Ya, bil kufri, dengan perkataan kufur, barang siapa yang mengucapkan perkataan kufur, bilisanihi, dengan lisannya, mukrahan bil qatli, ya dipaksa, dengan ancam bunuh, wa nahwihi, dan seumpamanya, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya itu tentram, tenang dengan keimanannya, fala yakfuru, maka orang tersebut tidak dihukumi keluar dari Islam. Ini saya jelaskan. Jadi ada seseorang, ya, contohnya A dan B gitu ya. A memaksa B untuk mengatakan perkataan kufur, namanya. Untuk mengatakan perkataan kufur. Kemudian si A ini ketika maksa gitu ya, ketika ngancamnya gimana? Mengancam bunuh. Ancam bunuh. Dia bilang, kalau kamu tidak mengatakan perkataan kufur, saya akan bunuh kamu. Atau apa? Diancam dengan sesuatu
Ya, dengan sesuatu yang juga bisa membuatnya terbunuh. Ya, kalau saya potong apa namanya, saya mau dipotong semuanya. Maka di sini, ya, maka dalam keadaan seperti ini, si A, si B kemudian dia mengatakan perkataan kufur karena diancam bunuh tadi itu. Maka si B ini, ya si B tadi yang diancam itu, yang dipaksa itu, orang ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Tapi siapa yang keluar dari agama Islam di sini? Yang nyuruh tadi itu. Yang nyuruh yaitu si A. Ya, kasus kita, dia justru yang keluar dari agama Islam dikarenakan dia memaksa orang lain untuk melakukan kekufuran. Cuma di sini ya ada yang perlu diperhatikan. Apa itu yang perlu kita perhatikan? Yang ngancam itu memang betul-betul bisa melaksanakan ancamannya. Ya, bisa membunuhnya. Betul-betul bisa. Ya, baik itu apa namanya dengan pangkatnya ataupun dengan memang fisiknya. Artinya kalaupun kita lawan itu tidak akan bisa, kita mesti kalah sudah. Nah, begitu. Keadaan yang mengancam itu seperti ini. Apa namanya, bisa, dia boleh atau bisa gitu ya, bisa melakukan ancaman yang dia ucapkan tadi itu. Nah, berbeda halnya kalau semuanya yang ngancam anak umur 5 tahun atau anak umur 9 tahun ya kan belum bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, maka dalam keadaan seperti ini kalau dia ngancam kita, kalau kamu tidak mengatakan Allah punya anak, saya akan penggal kepalamu. Hal yang bilang itu umur 6 tahun contohnya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini ya tidak boleh bagi kita mengatakan perkataan kufur karena ancaman tadi itu. Ya, karena orang ini, anak ini tidak akan mampu, ya tidak mampu untuk melaksanakan ancaman yang dia ucapkan tadi itu. Nah, begitu ya. Jadi yang mengancam itu mampu untuk melaksanakan ancamannya. Kemudian ancaman yang bisa, ini poin kedua. Ancaman yang membolehkan seseorang untuk mengatakan perkataan kufur itu ancaman yang seperti apa? Yaitu ancaman bunuh. Nah, dia. Atau sesuatu yang serupa serupa dengan bunuh. Artinya apa? Ya diancam untuk apa namanya? Ya diancam dengan sesuatu yang nanti bisa menyebabkan dia juga terbunuh. Nah, itu dia. Jadi ancaman yang bisa membolehkan seseorang mengatakan perkataan kufur itu adalah ancaman bunuh ataupun ancaman lain, tetapi dia itu juga bisa membuatnya terbunuh. Nah, ini dia. Jadi ancaman, jika ancamannya itu tidak bisa membunuhnya, bukan ancaman bunuh. Ya, contohnya dia bilang kalau kamu tidak mengatakan Allah punya anak, saya hukum kamu selama 1 tahun. Maka dalam keadaan seperti ini, ataupun dipukul, pukulan biasa begitu. Dalam keadaan seperti ini, perkataan kufur. Walaupun dipaksa, tetap tidak boleh mengatakan perkataan kufur. Ya. Jadi yang paksaan yang memperbolehkan seseorang itu mengatakan perkataan kufur, apa itu tadi? Yaitu ancam bunuh. Ya, ancam bunuh. Atau sesuatu yang bisa membuatnya terbunuh. Nah, ancamannya seperti itu. Ya, kalau hanya ancaman penjara, ancaman ya pukul, jitak kepala, apa lagi begitu kan?
Nah, maka yang seperti ini, yang seperti ini tidak membolehkannya untuk mengatakan perkataan kufur. Jadi saya tegaskan kembali, jadi yang dikecualikan itu adalah orang yang diancam bunuh. Artinya jika dia diancam bunuh, kemudian dengan terpaksa dia itu mengucapkan perkataan kufur dan hatinya tidak ridho terhadap apa yang dia ucapkan, orang ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Kalau dia ridho, diancam dibunuh. Setelah itu dia mengucapkan perkataan kufur. Tetapi apa? Dia ridho dengan hatinya terhadap perkataan tadi itu. Maka walaupun dia diancam bunuh gitu ya, itu tetap dihukumi keluar dari Islam dikarenakan dia ridho terhadap kekufuran. Dia ridho terhadap kekufuran. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Halatul ikrah. Jadi yang dilihat ke niatnya itu, dilihat hatinya ridho atau tidaknya terhadap perkataan kufur yang dia ucapkan itu siapa? Nah, itu orang yang diancam bunuh untuk mengatakan perkataan kufur. Nah, ini dia. Di orang yang diancam bunuh inilah yang dilihat nanti. Dia itu dia itu ridho terhadap kekufuran yang dia ucapkan atau tidak ridho. Jadi kalau tidak ridho berarti tidak kufur. Kalau ridho berarti dia kafir, kan begitu. Jadi yang dilihat ridho dan tidak ridhonya itu siapa? Nah, yaitu ini orang yang diancam bunuh. Jadi kalau orang-orang biasa, ya orang-orang bukan tidak diancam bunuh begitu ya. Kemudian dia mengatakan perkataan kufur, ya, dia faham apa yang dia ucapkan, sengaja dia mengucapkannya, maka dalam keadaan seperti ini tidak dilihat ridho enggak dia terhadap perkataan kufur yang dia ucapkan. Tidak dilihat masalah ridho atau tidaknya. Ya. Makanya di sini pengecualian masalah ini, maksudnya masalah ridho atau tidak ridhonya. Artinya kalau ridho terhadap kekufuran yang dia ucapkan maka dia kafir. Kalau dia tidak ridho terhadap kekufuran yang dia ucapkan maka dia tidak dihukumi kafir. Ini hanya berlaku bagi orang yang diancam bunuh atau yang seumpamanya. Tidak berlaku bagi semua orang. Saya tegaskan ini kenapa? Karena ada sebagian orang, sebagian kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya kalau orang mengatakan perkataan kufur siapapun itu maka dilihat nanti dia ridha atau tidak terhadap perkataan kufur yang dia ucapkan. Kalau dia ridha berarti dia kafir, kalau tidak ridha berarti dia tidak kafir. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ini jelas ini sebuah kesalahan. Sekarang kita baca ayatnya ini. Apa firman Allah Ta'ala? Dari ayat ini kita bisa tahu nanti. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah. Perhatikan ayat ini. Man kafara billah, barang siapa yang kufur terhadap Allah Ta'ala, min ba'di imanihi, setelah dia beriman, dia iman lalu dia kufur.
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur dengan diancam bunuh dan yang seumpamanya, tetapi apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya itu tenang dengan keimanan, tetap dia masih iman dalam hatinya. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi orang yang redha terhadap kekufuran yang dia ucapkan walaupun tadi dipaksa, fa alaihim ghadabun minallah, maka mereka akan mendapatkan murka Allah taala. Jadi saya jelaskan dalam ayat ini itu terdapat 3 perincian. Ya, terhadap 3 perincian, 3 keadaan di sini. Keadaan pertama apa? Man kafara billahi min ba'di imanih. Ini perincian pertama. Kemudian yang kedua apa? Ini man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hukum kedua. Keadaan yang kedua maksud saya. Keadaan yang ketiga apa? Walakin man syaraha bil kufri sadra. Kemudian di sini hukumnya apa nanti? Fa alaihim ghadabun minallah. Sekarang yang pertama tadi gimana? Man kafara billahi min ba'di imanih. Orang yang kufur terhadap Allah taala setelah dia beriman. Ini keadaan pertama ya. Tadi kan kita bilang apa, ada 3 keadaan dalam ayat ini. Keadaan pertama apa? Man kafara billahi min ba'di imanih. Orang yang kufur terhadap Allah taala setelah dia beriman. Tamam? Maka orang yang seperti ini hukumnya bagaimana? Fa'alaihi ghadabun minallah. Maka orang ini akan mendapatkan murka Allah, artinya dia dihukumi keluar dari Islam. Tamam? Hukum yang kedua apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hukum yang keadaan yang kedua adalah orang yang dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur. Akhirnya dia mengucapkan perkataan kufur, tetapi apa? Dalam hatinya itu dia masih meyakini iman. Dia masih beriman dalam hatinya. Nah, yang kedua ini yang dipaksa dengan ancam bunuh tadi dan hatinya masih beriman, orang seperti inilah ya laisa alaihim ghadabun minallah. Ini hukumnya. Orang ini tidak akan mendapatkan murka Allah, artinya orang ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Sekarang yang ketiga hukumnya apa? Ini dia. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Ya, tetapi orang yang lapang dada ataupun redha terhadap kekufuran. Artinya apa di sini? Yang ketiga. Jadi dia itu yang ketiga dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengucapkan perkataan kufur dan dia ridha. Nah, ini dia yang masalah. Dia ridha terhadap perkataan kufur yang dia ucapkan. Maka yang ketiga ini apa? Fa'alaihim ghadabun minallah. Maka orang yang ketiga inilah yang akan mendapatkan murka Allah. Artinya dihukumi keluar dari Islam. Jadi yang dikecualikan itu dalam ayat ini siapa coba? Orang yang diancam. Ya, orang yang dipaksa dengan ancaman bunuh. Ini yang dikecualikan yang jika dia mengucapkan perkataan kufur. Ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, bisa difahami ya dengan benar ya. Ya, enggak ada papan, pakai papan yang lebih mudah biasanya untuk dipahami. Makanya dari sini dapat kita ketahui ya kesalahan yang terdapat atau yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq. Ya, kesalahan yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang ia beri nama dengan Fiqhus Sunnah.
Fiqh Sunnah ini sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia dan tersebar. Nah, di dalam kitab ini dia mengatakan apa? Orang yang mengatakan perkataan kufur ini tidak dihukumi keluar dari Islam, ya, kecuali kalau dia ridha terhadap kekufuran itu. Nah, kalau hukum Islam seperti ini, ya, niscaya apa, ini akan terbuka pintu kekufuran selebar-lebarnya. Nantinya kalau ada seorang hakim misalnya, dia mendengar bahwasanya si fulan mengatakan perkataan kufur, dipanggil itu fulan. Kemudian akhirnya fulannya bilangnya apa? Iya, tadi saya mengatakan perkataan itu, tapi saya tidak ridha kok, tidak rela kok terhadap perkataan yang saya ucapkan. Nah, jadi akan banyak orang yang mengatakan, ya, banyak orang yang akan mencari alasan-alasan yang membela dirinya ketika terjatuh dalam kekufuran. Ya, makanya orang yang mengatakan bahwasanya harus disyaratkan redha dengan hatinya agar seseorang itu keluar dari Islam, ini membuka, orang yang seperti ini membuka pintu kekufuran selebar-lebarnya. Ya. Jadi ini 3 keadaan tentang yang dikecualikan dari kufur perkataan. Coba nanti masih ada masalah hikayah, ya, kemudian nanti juga ada masalah ijtihad. Ya, tapi untuk saat ini kita cukupkan dengan 3 tadi. Ya, yang pertama apa namanya, halatu sabqil lisan, yaitu ketika dia salah ucap. Ya, kemudian yang kedua halatu ghaibubatil aqli, yaitu ketika hilang akalnya. Ya, kemudian yang ketiga halatul ikrah, yaitu ya ketika diancam bunuh. Yang keadaan yang ketiga. Insyaallah taala, ya, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas ya tentang hal-hal yang dikecualikan dari kufur perkataan yang lain. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita malam ini. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanyakan dari pembahasan yang kita bahas, bukan yang lainnya. Allah. Ya, ini penting, makanya inilah pentingnya bagi kita untuk terus mudzakarah ilmu agama. Biasa ya di sedikit cerita barangkali bisa memotivasi kita. Di Lebanon itu guru-guru kita itu biasa. Itu sudah syekh itu, misalnya syekh besar gitu ya. Sudah guru besar lah. Sudah diutus ke berbagai negara di banyak negara sudah beliau pergi ke sana untuk dakwah. Tetapi ketika pulang ke Lebanon ingin merojaah kembali pelajaran atau kitab yang sudah pernah diambil, ingin mengulangi kembali. Beliau itu tidak segan-segan, tidak malu-malu masuk ke kelas mahasiswa. Jadi ikut belajar juga sama mahasiswa yang lain. Begitu. Jadi duduk di kursi mahasiswa juga. Jadi duduk bersama mahasiswa di kursi mahasiswa, kemudian kitabnya sama yang diambil dengan mereka yang dipelajari. Ya, dengerin gurunya ngomong ya di depan. Itu biasa seperti itu. Padahal itu itu sudah keliling dunia itu untuk berdakwah. Makanya di sini kita itu belajar tidak mengenal usia ya. Jadi setua apapun kita nanti tetap kita akan insyaallah taala ya semoga diistiqomahkan
terus bisa belajar ilmu agama dan bisa mengajarkan ilmu agama. Nah, itu. Makanya Sayyidina Ali itu ya, Sayyidina Ali, beliau itu membagi orang menjadi 3. Ya sebutkan bahasa Indonesianya saja. Yang pertama itu adalah alim rabbani, seorang yang alim, ya, yang bisa mendidik anak murid-muridnya dari ilmu yang paling mendasar, setelah itu pindah ke yang lebih besar lagi, terus pindah yang lebih besar lagi. Ini alim rabbani. Yang kedua apa? Ya, orang yang belajar di atas jalan keselamatan, muta'allimun ala sabilin najat. Jadi belajarnya ya, kepada seorang guru yang betul, dan cara belajarnya juga betul, dan kitab yang dipelajari juga betul. Ini apa namanya? Ini yang kedua adalah orang yang belajar ilmu agama di atas jalan apa namanya? Di atas jalan yang lurus, di atas jalan keselamatan. Ini yang kedua. Jadi kita ini yang pertama belum ya. Yang pertama belum. Nah, kalau saya pribadi belum. Nah, kemudian apa? Paling tidak kita tidak jadi yang pertama, jadi yang kedua lah. Nah, jadi yang kedua, yang jadi pelajar terus, apa namanya, santri seumur hidup, santri seumur hidup. Nah, yang ketiga di sini ini yang berbahaya, yang celaka ini, orang yang bodoh, ya, tidak belajar ilmu agama. Pokoknya ada suara apa, dia ikuti, ada statement apa, dia ikuti, tidak disaring, tidak memakai ilmu untuk menyaringnya. Oh, ini orang yang seperti ini dicelaka. Orang yang seperti ini dia celaka. Makanya kita walaupun tidak jadi yang pertama, paling tidak jadi yang kedua. Raden. Pertanyaannya. Iya, jadi ini ya yang maksud dengan syekh itu perkataan syekh. Jadi kalau orang terjatuh dalam kekufuran, terjatuh dalam riddah, maka satu-satunya pintu untuk kembali ke dalam agama Islam itu apa? Satu-satunya pintu dia kembali ke dalam agama Islam itu apa? 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi 2 kalimat syahadat itu adalah satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak bisa dengan yang lain. Ya, tidak bisa dengan yang lain. Makanya kalau orang terjatuh dalam kekufuran kemudian dia bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, perkataan istighfarnya itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya, perkataan istighfarnya ini tidak bisa mengembalikan orang tersebut ke dalam agama Islam. Mau, walaupun dia bilang 1000 kali, 1.000 kali, itu tidak akan mengembalikannya ke dalam agama Islam. Nah, justru malah apa? Justru ini ucapannya ini akan membahayakannya. Jadi dia dalam keadaan murtad gitu ya. Kata itu dia mengatakan astagfirullah sebelum dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bilangnya apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ini tidak bermanfaat baginya, malah justru berbahaya baginya, membahayakannya. Ya, tambah kufur di situ. Kenapa seperti itu? Nah, kenapa? Karena makna, ya saya coba yang direnungi ya. Semoga bisa dipahami. Nah, dia itu sekarang dalam keadaan murtad sekarang ya. Orang yang murtad itu meninggal dalam keadaan murtad itu gimana? Tidak akan diampuni oleh Allah, kan begitu. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya. Nah, tapi ternyata apa? Masih dalam keadaan kufur dia bilang astagfirullah. Saya
ampun kepada Allah Ta'ala, padahal dia dalam keadaan kafir. Seakan-akan dia mengatakan apa? Ya Allah, ya Allah, ampunilah aku walaupun aku dalam keadaan kafir. Itu makna perkataannya jadinya. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu maknanya ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini ya, saya pertama tidak tahu siapa orang itu. Mungkin saya ketinggalan informasi ya. Jadi saya tidak tahu orang itu. Kemudian saya ucapkan di gereja. Jadi saya tidak bisa memberikan hukum. Jika umumnya saya dengarkan ucapannya, apa yang dia ucapkan, nah, baru di sini bisa kita ambil hukum nanti. Begitu ya. Yang ketiga, mal farqu, apa perbedaan antara yatakallam dan natok? Ini dalam konteks apa? Jadi cuma gini ya. Pertama, kalau yatakallam itu sama natoko, kalau dalam bahasa kita itu sama-sama diartikan berbicara. Cuma ini ya, kata yatakallam dalam bahasa Arab ini terkadang ini juga bisa dipakai untuk sesuatu yang berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Di kalam dalam yatakalam di sini tidak diharuskan harus terdiri dari suara dan bahasa dan huruf. Nah, itu ya, tidak harus seperti itu. Kalau natoko ini memang perkataan yang ada hurufnya. Nah, begitu. Memang perkataan yang ada huruf dan suaranya. Ini kalau natoko. Kalau yatakalam tidak mesti seperti itu. Itu perbedaannya kalau dari segi bahasa ya. Semoga bisa dipahami dengan benar. Kalau sudah tidak ada lagi, ya kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.